Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Guru SMK Bina Tunas Bakti Juara, pengampu mata pelajaran matematika. Selamat datang di channel Maneng Santa. Semoga kita dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID Corona. Silahkan like and subscribe ya. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Untuk kali ini saya akan menerangkan tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Coba untuk bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang jangkauan atau range. Apa yang dimaksud dengan jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Sehingga untuk mencari jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Ada contohnya, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. R sama dengan X max dikurangi X min. Kita ambil data di sini yang terbesar adalah angka 10, sedangkan data yang terkecil adalah angka 2. Jadi untuk mencari range sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Selanjutnya kita membahas tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Untuk mencari simpangan data ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk mencari data tunggal, SR sama dengan sigma X dikurangi X rata-rata dibagi dengan N. Contohnya, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Oke, untuk mencari simpangan rata-rata langkah pertama dicari rata-rata, yaitu dengan cara menjumlahkan 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 dibagi dengan 6 sama dengan 6. Jadi simpangan rata-rata sama dengan data pertama berarti 7 dikurangi 6 ditambah data kedua yaitu 5 dikurangi 6 ditambah data ketiga di sini adalah 6 dikurangi 6 ditambah data keempat berarti 3 dikurangi 6 ditambah data kelima yaitu 8 dikurangi 6 ditambah data terakhir yaitu 7 dikurangi 6 dibagi dengan 6, sehingga hasilnya adalah 8/6 sama dengan 1,33. Selanjutnya mencari simpangan rata-rata untuk data berbobot atau data kelompok. Sigma F X dikurangi X rata-rata dibagi dengan sigma F. X menyatakan data ke I atau titik tengah kelas interval untuk data kelompok, sedangkan F adalah frekuensi. Ada contohnya, tentukan simpangan dari data berikut. Ini ada datanya yaitu pakai data kelompok. Ciri-ciri data kelompok di sini ada interval, ada frekuensinya. Langkah pertama kita cari titik tengahnya. 4
dari titik tengah antara 3 sampai 5. Kemudian Fx berarti F dikalikan 4 hasilnya 8. X dikurangi X rata-rata, dimana untuk mencari X rata-rata yaitu dengan cara di sini sudah ada jumlah sigma Fx dibagi 20 sehingga hasilnya adalah 9,7. Dapat 5,7 berarti 4 dikurangi 9,7 hasilnya adalah 5,7. Setelah ketemu ini baru dikalikan dengan frekuensinya ada 2 sehingga hasilnya 11,4. Untuk data yang kedua, kita ambil rata titik tengah dari 6 sampai 8. Di sini adalah 7. F kali X berarti 4 kali 7. 2,7 berarti kita cari dulu X-nya di sini ada 7 dikurangi 9,7 hasilnya adalah 2,7. Kemudian dikalikan frekuensinya ada 4 hasilnya adalah 10,8. Data yang ketiga, titik tengahnya adalah 10. Kemudian di sini dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 80. X dikurangi X rata-rata itu sama dengan 10 dikurangi 9,7 maka hasilnya adalah 0,3. Baru dikalikan dengan frekuensinya 8 dapat 2,4. Sedangkan untuk interval atau kelas keempat ini titik tengahnya adalah 13 dikalikan 6 hasilnya 78. 3,3 berarti berasal dari 13 dikurangi 9,7. 19,8 itu adalah 3,3 dikalikan dengan 6 sehingga kalau dijumlahkan sigma Fx min X rata-rata adalah 44,4. Jadi untuk menghitung simpangan rata-ratanya 194 dibagi frekuensi ada 9,7. Sigma F kali X min X rata-rata sama dengan 44,4 dibagi 20 hasilnya adalah 2,22. Oke anak-anak ya, jika nanti ada pertanyaan yang sekiranya belum jelas maka bisa ditulis di kolom komentar. Materi selanjutnya adalah simpangan standar atau standar deviasi. Simpangan standar dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Untuk standar deviasi maka bisa dirumuskan sebagai berikut. Ada 2. Yang pertama adalah jika datanya tunggal maka S sama dengan akar dari sigma data ke I dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi N. Atau di bawah ini bisa kalian baca sendiri. Ada contoh soalnya. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Langkah pertama dicari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata yaitu dengan cara menjumlahkan angka 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 dibagi banyaknya data hasilnya ada 5. Kalau sudah ketemu rata-ratanya coba diingat-ingat ini rata-ratanya ada 5 ya. Baru kita tuliskan pada sebuah tabel untuk mempermudah, tapi sebenarnya tidak di tabel juga tidak apa-apa ya. Sehingga tadi
data pertama, yaitu di sini 2 dikurangi rata-ratanya tadi ketemunya adalah 5 ya, rata-ratanya 5, maka hasilnya negatif 3. Negatif 3 kalau dikuadratkan hasilnya 9. Data kedua 3 dikurangi 5 hasilnya adalah min 2, dikuadratkan 4. Data ketiga adalah 5 dikurangi 5 adalah 0 kuadrat sama dengan 0. 8 dikurangi 5 dapatnya adalah 3 dikuadratkan 9. 7 dikurangi 5 adalah 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kalau sudah dijumlah keseluruhan, 9 ditambah 4 ditambah 0 tambah 9 tambah 4 hasilnya adalah 26. Sehingga bisa ditulis di sini rumusnya, akar dari 26 dibagi dengan n adalah banyaknya data sama dengan akar 5,2. Selanjutnya, bagaimana jika datanya berbobot atau berkelompok? Ini ada rumusnya, maka bisa ditulis atau diingat-ingat. S sama dengan akar dari sigma F kali X min X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan sigma F. Atau ini bisa kalian baca sendiri. Contoh soalnya ada, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ini adalah contoh dari standar deviasi untuk data kelompok. Di sini ada intervalnya 3 sampai 5, frekuensinya 2. X menyatakan nilai tengah atau titik tengah dari 3 sampai 5 adalah 4. Fx berarti 2 kali 4 hasilnya 8. X kuadrat ini adalah nilai tengah dikuadratkan hasilnya 16. Fx kuadrat sama dengan 2 kali 16 hasilnya 32. Kemudian data yang kedua, kita cari titik tengahnya dulu, antara 6 sampai 8 terdapat 7. Sehingga Fx sama dengan 4 kali 7. 4 kali 7 sama dengan 28. 49 adalah 7 dikuadratkan. 196 adalah perkalian dari 4 dikalikan 49. 9 sampai 11, maka titik tengahnya di sini ketemu berapa anak-anak? Kalau ini 1, harusnya di sini adalah 10. Ini angka 10-nya turun ke sini ya. Ini berarti kurang lebar kolomnya. Ini adalah 10. Berarti 10 dikalikan 8 sama dengan 80. Di sini X kuadrat berarti 10 dikuadratkan, di sini muncul 100. Dapat 800 adalah 100 dikalikan 8. Kemudian data yang keempat, titik tengah 12 sampai 15. Di sini muncul angka 13. Fx berarti 6 kali 13 sama dengan 76. X kuadrat berarti 13 kuadrat, di sini adalah 169. Ini mohon maaf karena lebar kolomnya kurang lebar, jadi angka 9-nya ada di bawah. Kemudian untuk 169 dikalikan dengan 6, maka muncul angka 1014. Kalau sudah semuanya dijumlahkan, hasilnya 2024. Jadi untuk mencari simpangan baku untuk data kelompok, rumusnya adalah sebagai berikut.
Akar dari 2042 dibagi 20 dikurangi 194 dibagi 20 dikuadratkan. Jadi ketemunya adalah akar 8,01 sama dengan 2,83. Untuk pertemuan kali ini saya hanya mempelajari tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku untuk data tunggal dan data kelompok. Mohon untuk disimak. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like and subscribe. Saya akhiri sekian, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.